Nah, saya mau jadikan landscape seperti ini, teman-teman. Nah, dia landscape seperti ini. Jadi, ketika kita melakukan pembesaran, kita tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya, Samsu Bahri. Pada video ini saya akan memberikan tutorial tentang desain multimedia, yaitu Adobe Photoshop. Jadi di video ini saya akan melakukan sesuatu yang mungkin baru di Photoshop, teman-teman. Apa itu? Langsung saja lihat di next scan selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, jadi begini. Saya menggunakan Adobe Photoshop Creative Cloud atau di sisi 2020 ya. Jadi di sini teman-teman saya punya sebuah gambar yang sifatnya ini dimensinya kalau nggak salah kita cek dulu. Nih 1024 1280 dan resolutionnya 72 pixel per inch. Portrait ya, bukan landscape. Nah, saya mau jadikan landscape seperti ini, teman-teman. Nah, dia landscape seperti ini. Jadi, ketika kita melakukan pembesaran, kita tidak salah, teman-teman. Yang salah seperti apa? Coba kita cek, kita bikin new, kemudian saya pilih film yang mobile, saya pilih yang 1280 720 ya. Ini resolutionnya 72 atau 150 boleh. Kemudian saya create. Nah, misalkan gambar ini teman-teman saya pindahkan ke sini. Untuk memunculkan garis bantu supaya kita bisa melakukan transform, teman-teman bisa masuk ke view, kemudian ekstraknya dipilih. Kira seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya mau gedein, kan nggak bisa. Kalau gedein begini kan ketutup gitu ya, tubuh kucingnya. Atau saya pakai shift di keyboard, saya gedein begini kan cempreng gambarnya. Ini nggak efisien, nggak banget ya untuk desain ya. Nah, supaya dia sama seperti ini teman-teman, gimana caranya? Kita akan pakai sebuah fitur yang ada di Adobe Photoshop versi CC yang ke 2020 ke atas, teman-teman. Jadi kalau di bawah 2020 ke atas itu tidak bisa. Ini gambarnya saya delete dulu, saya ulang caranya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa siapkan objek yang kira-kira mirip seperti ini ya. Jadi ketika ditarik ke kanan atau ke kiri berbentuk landscape gitu ya, itu tidak bisa. Dan pastikan di tengah-tengahnya ada objek ya teman-teman. Kemudian di sisi objek kiri dan kanan itu tidak terhimpit suatu objek yang ketika ditarik itu ngikut. Nah, jadi cari space di antara kiri dan kanan ini ya. Oke, ini pasti bisa ditarik. Oke, nah ini gambarnya kosong di project baru ini. Kita pindahkan saja, banyak metode yang bisa pakai open, bisa main drag and drop, ya saya pakai ini saja. Pastikan ini di tengah-tengah teman-teman ya. Kalau di tengah-tengah ada tanda garis bantu warna pink. Nah, gedein. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita rasterize layer ya, kalau teman-teman belum di resize nggak akan ada fitur ya. Oke, kemudian ini saya duplicate, saya punya backup gambar ya, kemudian hanya satu yang saya pakai sebenarnya. Ini jaga-jaga supaya nanti ketika saya melakukan editing terus nggak bisa diunduh, saya masih punya backup gambar aslinya ya. Selanjutnya teman-teman bisa pakai di sini ya rectangular marquee tool atau selection tool ya kalau di sini. Nah teman-teman blok sisi kanannya pakai kotak ya. Jangan sampai menyentuh objek yang di tengahnya. Kira-kira seperti ini.
Oke, kemudian teman-teman bisa klik image, kemudian edit. Kalau tidak muncul content aware scale-nya, teman-teman berarti belum memilih layer yang ada di sini. Pilih layer yang aktif ya. Kemudian edit content aware scale. Ya, silakan diklik. Nah, ini sudah otomatis Photoshop-nya menyesuaikan areal kosong akan dihilangkan dan akan mengambil area yang ada kontennya. Kemudian ini tinggal ditarik teman-teman. Nariknya pakai shift ya di keyboard. Tarik sebagian saja sambil dilihat. Presisi dari gambar itu enak dilihat. Jangan begini, ini nggak enak dilihat nih. Ya, cari yang enak dilihat seperti ini kira-kira. Oke, kalau sudah dilepas saja. Dan Ctrl D atau select diselect. Nah, ini kan kelihatan nih. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penghabisan ini, tinggal diulang caranya. Cara diulangnya mungkin teman-teman ngambil di bagian sini. Oke, kemudian diulang. Jangan lupa dipilih layers yang aktif. Kemudian edit, kemudian content aware scale. Silakan ditarik ulang. Nah, kalau ditarik ulang tanpa shift seperti ini, ya. Harus pakai shift ya. Ditahan shift-nya sampai penghabisan. Kira-kira seperti ini. Oke. Dan Ctrl D. Nah, sisi yang di sebelah sini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi nggak cempreng lah bahasanya seperti itu, dan tarikannya mulus ya. Kalau kita sekali narik itu berarti terlalu panjang dan aneh nanti. Kalau kita bikin perlahan, nanti kita bikin 2 kali content aware scale-nya, itu akan bagus hasilnya. Selanjutnya untuk sisi yang di sebelah kanan saya, sama caranya. Kita pakai marquee tool ya, pilih yang kotak, dipilih. Jangan sampai ada kepilih objeknya. Kasih jarak atau space seperti ini mungkin, kemudian dipilih layers yang aktif, kemudian edit content aware fill. Sorry ya, bukan aware fill tapi edit content aware scale. Nah, kemudian tekan shift, kemudian di blok perlahan. Oke. Ctrl D atau deselect. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang lain yang masih belum, kita pilih layersnya, kemudian kita blok. Kita mau sebanyak apa? Mungkin saya mau sebanyak ini aja dulu. Kemudian edit, kemudian content aware scale, kemudian tekan shift. Oke, kemudian di select. Nah, tinggal sedikit teman-teman, ya tinggal sedikit ini. Kita pilih lagi. Mungkin segini aja. Kemudian pilih layer yang aktif, kemudian edit content aware scale. Tekan shift hingga seperti ini. Oke. Kemudian diokekan, Ctrl D. Nah, inilah hasilnya. Jadi tidak cempreng ya teman-teman tarikannya. Walaupun kalau kelihatannya masih ada kayak kepaksa gitu background yang di kiri kanannya, tapi masih kelihatan normal ya. Sekian dulu untuk tutorial pada pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya, dan jangan lupa untuk selalu membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.